Shalom, keluarga besar Rema yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya, Pastor Samuel Asaria Rapa dalam program Rema, Restorasi Melalui Alkitab. Damai sejahtera dan kasih karunia oleh kuasa Roh Kudus-Nya menyertai kita senantiasa. Firman Tuhan hari ini kita baca di dalam pelajaran kita Mazmur, yaitu Mazmur pasal yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia mendahului mereka. Melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat perenungan kita kali ini saya ambil dalam ayat yang ke-5. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Sahabat Yesus yang saya kasihi, keluarga besar Rema, pemazmur di sini mengalami satu pergumulan yang cukup berat di dalam hidupnya. Namun ketika dia mengalami pergumulan ini, saudara-saudara, dia menaikkan doa, dia merindukan Allah lebih dari apapun di sini. Nah, saudara, biasanya ketika orang mengalami gundah gulana, ketika seseorang mengalami tekanan dalam hidupnya, keadaan jiwanya, saudara-saudara, yang begitu tertekan, keadaan jiwanya yang begitu mengalami kekeringan di dalam, saudara-saudara, biasanya manusia mencari jalan-jalan keluar masing-masing. Setiap orang mulai memikirkan hal-hal yang bisa dia lakukan untuk dia bisa lepas dari tekanan-tekanan hidup, untuk dia bisa lepas dari berbagai keadaan jiwanya yang begitu stres, gundah gulana. Dia di sini sama seperti ini, saudara-saudara. Kadang dalam situasi ketika orang mengalami seperti ditinggal oleh Tuhan, kayaknya Tuhan jauh, sepertinya doa begitu sukar dinaikkan, saudara-saudara. Kayaknya situasinya setiap orang tidak ada yang mendukung di sekelilingnya dengan keadaannya ini. Maka biasanya orang yang putus asa, saudara. Biasanya orang dalam keadaan seperti mencari cara-cara sendiri, saudara. Dengan berbagai hal, ya pergi jalan jauh lah, pergi mencari tempat-tempat yang dia merasa bisa menenangkan jiwanya, dia bisa melepaskan segala kegundahan dalam hatinya, cari teman curhat lah, dan berbagai hal yang dilakukan oleh manusia, saudara-saudara, untuk dia mengalami kelegaan, untuk dia mengalami kelepasan, untuk dia dimerdekakan dari jiwa yang gundah gulana, saudara. Nah,
Saya tidak tahu apa yang saudara alami, tetapi mari kita belajar kepada pemazmur. Pemazmur bukan tidak punya tempat untuk bisa melepaskan semua itu. Bukannya saudara-saudara istananya tidak cukup indah, apa yang dibangun oleh sang pemazmur ini, yang dipercayai tetap bahwa penulis mazmur ini juga adalah Daud, saudara-saudara. Bukannya dia tidak punya tempat untuk bisa pergi jauh, dia pergi jalan-jalan, dia meninggalkan segala kepenatan, kesesakan yang dia alami, saudara-saudara. Bukan. Dia punya segala-galanya. Dia seorang raja yang dia bisa melakukan apa yang dia mau lakukan untuk melampiaskan kekesalannya, akan kemarahan dalam dirinya, akan berbagai tekanan-tekanan di dalam jiwanya. Tapi ketika dia mengalami hal ini, saudara, dia merasa juga di sini bahwa sepertinya Tuhan jauh. Dia seperti ditinggal. Orang-orang tidak ada yang mendukung. Orang-orang malah bertanya kepada dia seperti mengejek dia, saudara. Mana Tuhan yang kau andalkan itu? Mana Tuhan yang kau katakan itu? Yang selama ini kau percayai, engkau sembah. Yang selalu engkau muliakan, yang kau katakan hebat, dahsyat itu. Mana? Mana? Itulah yang terjadi, saudara-saudara. Dan di tengah situasi yang dihadapi oleh sang pemazmur ini, dia bukannya mencari jalan dengan kehendaknya sendiri. Dia tahu satu tempat yang terbaik itu. Walaupun mungkin seperti dia merasa Tuhan diam, dia merasa sepertinya Tuhan jauh, tapi dia tahu bahwa tempat untuk melepaskan, mengalami kelegaan, mengalami pertolongan, mengalami pemulihan dari keadaan jiwa yang dalam keadaan gundah gulana adalah Tuhan. Dan dia dikatakan di sini merindukan Tuhan lebih dari apapun, sampai dia berkata di sini, dia ingin berlari ke rumah Tuhan itu. Dia ingin berlari ke hadapan Tuhan lebih cepat dari orang-orang yang sedang menuju ke rumah Tuhan, ya. Dari semua orang-orang yang dalam perayaan menuju ke rumah Tuhan di Yerusalem yang sedang menyanyi-nyanyi, dia ingin lebih daripada itu, menyanyi, memuji Tuhan. Dia mau bersorak, berlari mendahului mereka. Satu kedalaman kerinduan akan Allah. Dia merasakan satu kebutuhan akan Allah yang lebih dari apapun, karena hanya itu yang bisa membebaskan dia, saudara. Sehingga dia melakukan kerinduan yang sangat dalam itu. Dia berkata di sini, dia mau menerobos, ya, berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Untuk apa, saudara? Dia katakan dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah kedewasaan rohani yang sesungguhnya. Inilah kehidupan yang mengenal Allah yang sungguh-sungguh, saudara. Dia tahu bahwa walaupun sepertinya Allah berdiam, walaupun sepertinya tidak ada jawaban apa-apa, tidak kelihatan ada tanda-tanda mujizat Tuhan buat, walaupun sepertinya Tuhan sedang berdiam diri terhadap dia, itu hanya sepertinya, saudara. Dia seperti ditinggal. Padahal kita tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah berdiam diri untuk kita, saudara. Walaupun keadaan itu dia alami, dia tidak mau membiarkan dirinya, saudara, tenggelam di dalam keadaan gundah gulana itu. Dia ingin lebih cepat dari apa yang dilakukan orang lain. Ini satu, saudara-saudara, kerinduan, menunjukkan satu kerinduan yang sangat dalam akan Allah. Saudara yang saya kasihi, Allah lah sebenarnya yang menaruhkan hal-hal yang baik dalam kita. Allah lah yang menaruhkan dalam diri kita kehausan untuk mencari hadirat-Nya. Allah lah yang sering bersuara walaupun sepertinya kecil, kita merasa Tuhan diam. Tetapi dalam hati kecil kita ada suara berkata, ayo berdoa, ayo pergi berdoa, ayo baca firman, ayo bersekutu, ayo ke gereja. Dan hal-hal yang baik yang dia dorong kita lebih dekat dengan Allah. Tapi seringkali, saudara, kita mengabaikan dengan suara yang kecil itu. Kita merasa persoalan kita terlalu besar. Kita terlalu fokus dengan keadaan kita, diri kita sendiri. Kita lupa bahwa ada Allah yang jauh lebih besar dari segala keadaan diri kita. Ada Allah yang jauh lebih besar
daripada segala persoalan kita. Dan dia ada bersama saudara dan saya. Dia begitu dekat, kata sebuah lagu berkata, dia lebih dekat dari nafasmu. Haleluya. Dan Tuhan, saudara, bukan Tuhan yang jauh, hanya sejauh 3 huruf, D-O-A, doa. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang dilakukan oleh pemazmur. Inilah yang dikerjakan oleh pemazmur, datang kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan saja. Sudah selesai atau belum atau sudah selesai persoalan itu, dia tidak peduli. Yang dia tahu, dia perlu Allah. Yang dia tahu, dia ingin datang kepada Allah dengan segala sorak-sorainya, dengan syukurnya, saudara-saudara. Sehingga dia berbicara kepada dirinya, mengapa, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dia berbicara kepada dirinya. Dia tidak berbicara kepada orang lain, mencurahkan kepada orang lain. Ketika ada orang-orang, saudara, ketika mengalami persoalan, ketika dia marah, ketika dia merasa diperlakukan tidak adil, yang dilakukan orang-orang sekarang, saudara, curhat di dalam FB, curhat di media sosial. Segala kekesalannya ditumpahin di sana. Itu bukan tempat yang tepat. Orang-orang tahu siapa Anda. Teman-teman bisnis Anda tahu siapa Anda. Dan itu bisa merusak, saudara-saudara, siapa Anda di depan orang lain. Tempat yang paling tepat adalah bicara kepada dirimu dan datang kepada Tuhan. Katakan, mengapa engkau marah, hai diriku? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gundah gulana di dalamku? Mengapa engkau seperti ini? Ayo berharap kepada Tuhan. Ayo datang kepada Tuhan. Ayo, dialah penolong, dialah Allah. Mulai bersyukur, mulai menyembah, memuji dia, bersorak bagi dia. Ini jalan yang terbaik, saudara. Karena Allah adalah Allah yang menyimpan rahasia. Allah adalah Allah yang sanggup menolong kita. Allah lah yang sanggup melepaskan kita. Dialah yang sanggup, saudara-saudara, untuk memulihkan keadaan yang sepertinya tidak mendukung kita, saudara. Dialah yang sanggup melakukannya. Karena itu kalau mau curhat dengan Tuhan saja. Jangan curhat di medsos, saudara-saudara, berbahaya. Apalagi sekarang ada undang-undang ITE, itu berbahaya. Walaupun si Jering itu bilang ini cuma kritik, tetapi dia tetap harus menerima konsekuensinya. Karena itu, saudara-saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, apapun keadaan dirimu, kalau engkau curhat, engkau marah-marah di depannya, engkau melepaskan apapun yang kau rasa dalam dirimu, saudara-saudara, Tuhan tidak seperti hukum, saudara-saudara, yang akan memborgol Anda dan memasukkan Anda dalam kesusahan, penjara, menekan hidup Anda. Tidak. Justru firman Tuhan berkata, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Dia tidak menahan kebaikan bagi orang yang patut mendapatkannya, saudara. Karena itu, saudara yang saya kasih, hari-hari ini, kalau engkau mengalami pergumulan, kesesakan, hatimu gundah gulana, jangan salah tempat untuk mencurahkan hatimu. Tetapi, saudara, katakan kepada dirimu dan curahkan kepada Allah. Dialah penolongmu, dialah Allahmu. Artinya dialah yang sanggup, karena dia Allah, dialah yang sanggup melepaskan, menolong, memulihkan keadaan hidupmu, dan yang memberi engkau kelegaan yang sempurna, saudara-saudara. Dan juga, saudara, bersyukurlah, bermazmurlah bagi Tuhan. Selesai atau belum selesai keadaan itu, mulailah angkat syukurmu. Katakan, Tuhan, terima kasih karena engkau sudah menyelesaikan semua bagiku. Segala hormat pujian bagimu. Haleluya. Inilah jiwa yang merdeka. Inilah hati yang merdeka. Karena di dalam Kristus saja ada kemerdekaan yang sejati atas segala persoalan hidup kita. Merdeka, saudara-saudara. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, aku berdoa. Kalau ada di antara saudara-saudaraku yang dalam pergumulan, yang dalam kesesakan, yang dalam situasi yang tidak mendukung hidupnya, dan dalam keadaan yang begitu tertekan, putus asa, gundah gulana, biar
tangan kasih-Mu dinyatakan saat ini Tuhan. Bahwa sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan, dan sekali-kali Engkau tidak pernah biarkan anak-anak-Mu dalam keadaan apapun. Tetapi Engkau adalah penolong yang setia. Setia Tuhan dalam menolong. Dan setia sebagai Allah yang mengasihi dan menyatakan kuasa anugerahnya atas anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, bersyukur atas semua apa yang kami alami. Bersyukur ya Tuhan atas semua persoalan-persoalan hidup. Karena kami tahu Engkau lebih besar dari semua itu. Engkau lah Allah yang mengasihi kami. Engkau lah Tuhan dan Raja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku bersyukur dan memuji Engkau. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetap berjalan di dalam anugerah Tuhan, dalam kasih setianya yang besar. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.